Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pelajaran matematika di pertemuan minggu ketiga ya. Jadi seperti biasa, nanti silahkan kalian tonton videonya, kalian catat, sambil kalian catat kalian pahami, kemudian silahkan coba dikerjakan soalnya untuk latihan kalian. Kenapa sih mesti dicatat? Itu untuk kalian sendiri. Jadi kamu kalau punya catatan kan nanti untuk belajar kamu sendiri, bukan untuk bu guru. Dicatat dan dicatat, bukan dirangkum. Karena itu memang sudah saya buat sesingkat-singkatnya supaya videonya juga tidak terlalu panjang, karena terlalu panjang juga terlalu menguras kuota kalian, kan melasi juga nanti terlalu banyak kuotanya gitu ya. Silahkan langsung aja. Untuk awal kita bahas dulu soal yang kemarin. Silahkan yang nanti salah dibetulkan dulu. Oh iya, seperti biasa, untuk catatannya setiap halaman silahkan kalian di bagian atas bukunya dikasih nama dan kelas. Nanti yang tidak dikasih nama tidak akan saya nilai. Oke? Jadi gini, untuk soal yang kemarin kita bahas satu-satu. Semuanya sudah ada di contoh, itu cuma beda angka, caranya semuanya sudah ada di contoh. Kamu tinggal ngikutin contoh sebenarnya. Nanti kamu sambil dikoreksi punya kamu sendiri. Yang mau koreksi, yang enggak ya nggak usah, nggak apa-apa, nggak usah repot-repot, bu guru nggak memaksa. Tinggal ini nanti kalau yang masih salah dibetulkan biar nanti kamu untuk belajarnya lebih kepenak. Kita mulai langsung dari nomor 1A. Ini berarti kan semuanya masih belum sederhana, berarti disederhanakan dulu pakai pohon faktor. 12 bagi 2, 6, 2, 3. Terus mipil aja. Ini kan yang duanya kembar, jadi yang kembar langsung masuk ke sini, yang tidak kembar langsung ke akar. Terus ditambah 27 bagi 2 nggak bisa, berarti bagi 3, 9 bagi 3 lagi 3. Terus yang kembar ini meskipun ada 3, tapi kalau sini akar pangkatnya 2, berarti tetap satu pasang isinya cuma 2. Jadinya ke sini 3, akarnya yang ini 3. Terus ditambah lagi, ini bagi 2 nggak bisa lagi, bagi 3, 25 bagi 3 25. Terus bagi 5. Nah yang kembar itu yang 5, berarti 5-nya taruh depan dalam akar yang ini 3. Kalau udah kayak gini kan berarti udah sama semua. Tinggal kamu langsung jumlahkan, 2 tambah 3 5, akarnya tetap, ditambah 5 akar 3, berarti tinggal langsung 5 tambah 5 10 akar 3. Selesai. Kemudian lanjut ke nomor 1B. Ini itu sama aja perkalian, sudah ada contohnya, cuma bedanya angkanya sama. Kalau yang dicontoh ini nggak ada akarnya, bedanya tuh cuma itu. Sarannya tuh sama aja, ini dikalikan semua sama yang ada di dalam kurung, jadi sama aja. 2 akar 3 kali ini 2 akar 40 ditambah 2 akar 3 lagi kali akar 12. Nah di sini ini kan angkanya besar-besar, kalau mau langsung dikalikan juga nggak apa-apa, tapi kalau misal kamu disederhanakan dulu biar mengalikannya lebih kepenak ya nggak apa-apa. Kalau ini nanti saya langsung kalikan dulu aja. Cara mengalikannya juga sudah saya ajarkan di materi. Yang di luar akar dikali yang di luar akar, yang di dalam akar dikali yang di dalam akar. Berarti ini langsung 2 kali 2 4. Akarnya 3 kali 40, berarti 120. Ditambah 2 kali, loh ini nggak ada angkanya. Kalau nggak ada angkanya itu berarti sama aja 1, berarti 2 kali 1 2.
akar 3 kali 12 36, tinggal disederhanakan. 120 bagi 2 60, bagi 2 30, bagi 2 15, bagi 3 5. Sudah selesai, langsung 4-nya ditulis lagi. 4 kali yang kembar seperti biasa. Ini udah nggak ada kembarannya, jadi langsung 2-nya taruh depan. Kalau lebih dari 1 ya nggak masalah, tinggal langsung masukin semua. 2 kali 3 kali 5 ditambah 2-nya turun, akar 36. 36 itu sama aja 6 pangkat 2, berarti akar 36 itu 6. Langsung 2 kali 6, jadinya 4 kali 2 8, akar 6 kali 5 30, ditambah 2 kali 6 12. Nah, ini tinggal penjumlahan. Kemarin kan yang bisa dijumlah atau dikurang itu kalau bentuk akarnya sama. Kalau nggak sama nggak bisa dijumlah lah. Kalau ini satu ada akarnya, satu nggak ada, otomatis juga nggak bisa dijumlah. Kemudian selanjutnya untuk nomor 2A, ini perintahnya untuk dirasionalkan. Berarti ini kan masih ada akarnya, tinggal kamu caranya membuang akarnya seperti kemarin, sama caranya dikalikan dengan akar yang sama dengan akar yang ada di penyebut. Ini akar 5, berarti dikalikan akar 5 per akar 5. Sini harus sama ya. Terus dikali aja langsung atas kali atas, berarti 15 akar 5. Jadi kalau misalkan satu bukan akar, satu akar itu nggak usah dikali jadi 15 kali 5, itu nggak usah, langsung aja yang di luar, taruh di luar, yang akar ya tetap akar, nggak usah dikali. Terus sekarang 2-nya kan tetap 2, akar 5 kali akar 5 kemarin sudah saya ajarkan. Kalau akar bilangannya sama nggak usah dihitung, langsung sama dengan 5, tinggal bisa dicoret. 15 bisa dibagi 5, ini jadi 1, ini dibagi 5 jadinya 3. Berarti jawabannya 3/2 akar 5. Lanjut terakhir nomor 2B, sama masih merasionalkan. Bedanya kalau yang nomor 2A bukan penjumlahan pengurangan, nomor 2B ini ada penjumlahannya ya. Berarti sama, ini ditulis dulu, dikali dengan akar yang sama dengan penyebutnya, jadinya akar 13 akar 5. Atas bawah harus sama, akar 13 akar 5. Nah, kayak kemarin ininya yang beda ya, kalau di sini ditambah berarti sini dikurang, jangan kebalik. Kalau sini kurang, sini juga ditambah. Ini atas bawah harus sama. Terus langsung dikalikan 10 kali akar 13 min akar 5. Jangan langsung biar nggak bingung, nanti mbok bisa dicoret aja. Terus ini kayak kemarin, depan kali depan, akar nggak usah dihitung, langsung 13, tandanya pasti dikurangi. Belakang sama belakang, akar masih sama, berarti langsung 5, tinggal 10 kali akar 13 kurangi akar 5 per 13 kurangi 5 berapa? 8. Nah, ini sekarang bisa dicoret nggak? Bisa, sama-sama bagi 2. Bagi 2 ini 5, ini bagi 2 4. Berarti jawabannya 5/4 kali akar 13 kurangi akar 5. Oke, kalau mau dikali ya nggak apa-apa, dikali ke sini. Berarti jadinya 5/4 akar 13 kurangi 5/4 akar 5. Nah, sudah selesai untuk soal yang kemarin. Silahkan buat yang masih banyak yang keliru dibetulkan, biar kamu nanti kalau belajar jadi udah kepenak. Buat yang nggak mau membetulkan juga nggak apa-apa, saya nggak memaksa, karena ini semuanya buat kepentingan kamu sendiri. Oke, selanjutnya kita melanjutkan materi yang kemarin.
kemarin sampai merasionalkan bentuk akar. Ini masih berhubungan dengan akar dan pangkat, tapi ini bentuknya persamaan. Kalian sudah tahu kalau persamaan dulu di SMP sudah pernah mempelajari persamaan linear satu variabel. Ya, hampir-hampir seperti itu nanti penyelesaiannya. Cuma bedanya nanti di sini itu ada pangkat, ada akar juga. Beda soal nggak mesti ya, bisa akar semua atau bisa pangkat semua. Jadi kamu harus tahu konsepnya. Kalau beda soal juga nanti angkanya juga kan pasti beda, jadi jangan terpacu ke contoh, dan kreatif titik lah gue mikir ya. Terus caranya itu, ini kan bilangan pokok, yang ini sama yang ini bilangan pokoknya itu harus sama. Kalau misalkan ada bentuk akar, biar kepenak semuanya diubah ke bentuk pangkat. Jadinya kemarin itu kayak gini, kalau misalkan ada pangkat pecahan itu kan berubah jadi bentuk akar, bilangan pokoknya sama, yang di atas yang pembilang untuk di dalam, penyebutnya yang di bawah untuk di luar. Berarti kalau misalkan dari akar ke pangkat, nanti pangkatnya jadi pecahan, yang di dalam buat atas, yang di luar buat di bawah. Berarti ini misalkan ini mau tetap dulu nggak apa-apa, 3x sama dengan 4096. Nah ini kalau nggak ada pangkatnya kan berarti yang di dalam pangkatnya 1 ya, 1 per, kalau akar nggak ada berarti sini 2, berarti sini yang bawah pangkatnya 2. Jadi sekarang udah pangkat semua, tinggal menyamakan bilangan pokoknya. Kalau bisa dibagi ya kamu bagi aja langsung, 4 bagi 2 udah. Dibaginya harus dengan bilangan yang sama, berarti 2 lagi sampai habis ya pokoknya, 5 12 2. Oke, sudah habis, agak panjang. Kemudian ini ya, yang 4 ini 2-nya ada berapa? 1, 2, berarti jadinya 2 pangkat 2 gini. Terus ini pangkat 3x nya ini turun ke sini, ditulis lagi 3x sama dengan, sekarang hitung yang ini, 2-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, berarti jadinya 2 pangkat 12 kurung ini pangkatnya 1 per 2. Ini juga tulis di sini 1 per 2. Nah kalau kayak gini, ini kan bilangan pangkat yang ada pangkatnya, berarti kemarin kan caranya dikalikan, berarti tinggal 2 pangkatnya ini dikali 2 kali 3x, 2 kali 3 berarti 6x sama dengan 2 pangkat 12 kali setengah, berarti 12 kali setengah itu 6. Nah sekarang ini sudah sama kan, menyamakannya sudah selesai. Kalau sudah sama berarti kamu tinggal menyamakan pangkatnya. Ini kalau udah sama coret aja, berarti tinggal 6x sama dengan 6, tinggal seperti persamaan linear satu variabel. Ini kan kamu mau cari nilai x, berarti kan pakai pindah ruas itu ya, jadi variabelnya taruh di kiri, koefisiennya dan taruh di kanan. Nanti biar ini sendiri ya, ini kan kalau nggak ada tandanya berarti dikali kan,
ini pindah ke sini aja, 6-nya ini tulis dulu. Nah, kalau dikali kebalikannya bagi, berarti kalau pindah ke sini jadi bagi 6. 6 bagi 6 itu sama dengan 1, berarti ketemu x-nya 1. Lanjut ke contoh nomor 2. Kalau ini lebih mudah karena ini semuanya bentuknya pangkat, jadi nggak perlu dibuat pangkat pecahan. Tapi ini bilangan pokoknya juga belum sama, samakan dulu, berarti dibagi 9 itu dibagi 3, 27 juga bagi 3, 9, 3, 3. Terus sekarang ini tiganya ada 2, berarti 3 pangkat 2, pangkatkan sama ini, pangkatnya turun ke sini, 2x min 1 sama dengan ini, 3-nya ada 3 pangkat 3, jadinya ada 3 ya, pangkatkan ini juga, ini ke sini, 4x min 3 4 min 3x. Nah, terus ini sama kayak tadi dikali, tapi kalau ini kan ada penjumlahan pengurangan, kamu ngalikannya jangan cuma yang di depan, dikali itu semuanya, depan sama belakang semuanya dikali, berarti jadinya 3 pangkat 2 kali 2x 4x min 2 kali 1 2 sama dengan 3 pangkat 3 kali 4 12 min 3 kali 3x 9x. Hati-hati di sini ya, kamu harus teliti, kalau nggak keteliti biasanya itu kelirunya kamu cuma mengalihkan yang di depan, belakangnya kelewat, kelupaan. Nah, sekarang udah bisa dicoret, bilangan pokoknya sudah sama, tinggal 4x min 2 sama dengan 12 kurangi 9x. Yang ada variabelnya, yang ada x-nya semuanya pindah ke kanan, ke kiri. Yang udah di kiri ditulis lagi, ini kan udah 4x, terus yang ada x-nya lagi ini ke sini. Kalau pindah ruas kebalikan, jadinya kalau ini min tandanya berarti dikurangi, di sini jadinya ditambah 9x sama dengan yang enggak ada x-nya di sini, 12-nya sudah di sini, tetap negatif 2 pindah ke sini jadi positif 2. Ini sudah pernah belajar pindah ruas begini pas SMP, tinggal dibuka lagi bukunya, tinggal jumlah 9 tambah 4 tambah 9 13, x-nya tetap diikutkan, jangan ketinggalan, 12 tambah 2 14, berarti x-nya sama dengan 13-nya pindah ke sini ya, ini kali berarti 14, jadinya dibagi 13. Kalau bisa sederhanakan boleh sederhanakan, ini nggak bisa disederhanakan ya udah nggak apa-apa, selesai. Berarti kalau misalkan mau buat pecahan campuran, inget ya pas SD pembilang bagi penyebut 14 bagi 3 kan 1 kali 13 kan 13, sisanya berarti 1 per penyebutnya sama 13. Kemudian sekarang kita beralih ke logaritma. Logaritma itu merupakan inverse atau kebalikan dari bilangan pangkat. Jadi sebenarnya konsepnya sama aja kayak bilangan pangkat, cuma gini bedanya bentuknya. Kalau pangkat kan kayak gini, ini bilangan pokoknya, ini pangkatnya, ini hasilnya. Kalau penulisan di logaritma gitu, jadi pangkatnya, bilangan pokoknya itu ditulisnya di sini, ini bilangan pokok, log, singkatan dari logaritma. Log nih hasil pangkatnya B, atau bilangan yang akan dilogaritmakan. Nah, jawabannya itu pangkatnya. Jadi kalau bilangan pangkat, kamu itu cari hasil pangkatnya. Tapi kalau logaritma, hasil pangkatnya itu udah ada, kamu cari pangkatnya berapa. Berarti A dipangkatkan berapa biar hasilnya B, kayak gitu maksudnya. Contohnya, misalkan ini kan bilangan pangkatnya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. Bisa ngitung sendiri lah ya, 2-nya ada 3, 2 kali 2 kali 2. Terus kalau diubah ke bentuk logaritma, bilang 2-nya tulis di atas, 2 log. Terus baru hasilnya sama dengan pangkatnya 3 gitu. Terus
Ini juga sama, bedanya ini pangkat negatif. Jadi kalau pangkat negatif kayak kemarin ya, jadinya pecahan. Sama, bilangan pokoknya kan 3, berarti 3 log hasilnya 1/81 sama dengan, kalau misalkan ada logaritma kok numerusnya pecahan kayak gini, perperan 1/, berarti nanti hasilnya negatif gitu ya. Terus sekarang misalkan kalau tadi kan cuma mengubah bentuk dari pangkat ke logaritma, sekarang misalkan ada soal kayak gini, hasilnya berapa? Hasilnya itu cara ngitungnya bilangan pokoknya kan ini 4. Nah, numerusnya ini kamu bagi dengan bilangan pokok pakai pohon faktor, dibagi dengan ini 4 bagi 4, 64 bagi 4, bisa hitung sendiri porokapet, hasilnya 16. Terus dibaginya sama-sama 4, ini 16 bagi 4, jadi dibaginya itu selalu sama bilangan yang sama dengan bilangan pokok. Berarti kalau misalkan sini 3, ini dibagi 3, kalau sini 5, sini dibagi 5. Jadi yang buat bagi ngikutin ini ya, ngikutin angka yang di depan. Nah sekarang tinggal kayak gini, ini tetap depan tulis lagi 4 log, yang diganti yang belakang karena dia udah dibuat pohon faktor begini. Nah 4-nya ada berapa? 1, 2, 3, berarti jadi 4 pangkat 3. Nah sekarang ini udah sama nih. Kalau udah sama ya udah gampang aja, kamu nggak usah kasih tahu cara cepatnya, langsung kamu nggak usah mumet-mumet. Kalau ini udah sama udah buang aja, hasilnya ini berarti jawabannya 3 gitu. Sekarang satu lagi terakhir, misalkan 3 log 1/9. Nah ini kamu nggak usah kamu hiraukan aja ininya, biarin aja cuekin, yang dihitung ininya. Ini sama kayak tadi dibagi dengan yang di sini, berarti jadinya 3 bagi 3 ya. Terus sama dengan ini ditulis 3 log 3 ya, 3-nya ada berapa? Ada 2, tapi karena ini ada pernya, berarti sini kasih min, itu aja bedanya. Kalau ada pernya ini dikasih negatif. Ini karena udah sama coret aja, berarti jawabannya negatif 2. Oke mudeng ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sifat-sifatnya. Karena ini nanti ngitungnya agak sedikit pusing, jadi sifatnya Bu Guru sampaikan refill aja satu-satu ya. Sekarang masuk ke sini, penjumlahan pengurangan. Jadi kalau misalkan ada logaritma kok numerusnya ada perkalian, ini bisa berubah jadi penjumlahan asalkan bilangan pokoknya sama. Ini lognya, yang ini itu harus sama. Pengurangan juga sama, bedanya kalau pengurangan ininya numerusnya itu pembagian ya. Jadi kalau pembagian bisa diubah jadi pengurangan asalkan bilangan pokoknya sama. Ini berlaku sebaliknya, berarti misalkan ada A log B ditambah A log C, asalkan ini sama nih, berarti bisa juga diubah jadi A log B kali C. Jadi tergantung situasi di soalnya. Di soal itu awalnya dalam bentuk perkalian, apa dalam bentuk penjumlahan. Ini juga sama ya, berlaku sebaliknya gitu. Oke, langsung ke contoh aja. Nah, lanjut kita ke contoh soal. Gini, langsung campur aja penjumlahan sama pengurangan ya. Ini kamu lihat dulu, kalau ada penjumlahan pengurangan berarti kamu lihat bilangan pokoknya sama enggak. Kalau sama bisa disederhanakan jadi 1, tapi kalau nggak sama nggak boleh digabung ya. Terus karena sama berarti logaritmanya kita jadikan 1, bilangan pokoknya sama 2. Nah sekarang ambil numerusnya dari pertama 24 lanjutannya ini kan ditambah, kalau tambah jadi kali bilangan selanjutnya 3, terus ini kurangi jadinya dibagi, kalau dikurangi dibagi 9. Udah tinggal dihitung aja biar nggak kebanyakan ngitungnya. Kalau bisa sederhanakan aja. 9 bisa dibagi 3, ini jadi 1, ini jadi 3. 24 juga bisa dibagi 3, ini jadi 1, ini 24 bagi 3 8. Berarti hasilnya 2 log 8. Sekarang ini disederhanakan dibagi dengan bilangan pokok.
berarti bagi 2 4, bagi 2 lagi, selalu sama ya, sini bagi 2 lagi 2, berarti jadinya 2 log 2 nya ada 1 2 3, ada 3, berarti 2 pangkat 3. Ini sudah sama, coret jawabannya 3. Terus satu lagi, misalkan nih ini sama penjumlahan pengurangan. Terus sekarang ini loh, kok ini bilangan pokoknya nggak ada. Jadi kamu harus ingat ya, kalau logaritma nggak ada bilangan pokok, itu berarti bilangan pokoknya otomatis 10. Jadi kalau bilangan pokoknya 10 itu tidak perlu ditulis. Oke ya. Nah, karena ini juga sama semua bilangan pokoknya, gabung aja langsung, jadinya log 10-nya nggak usah ditulis ya, sama aja ya. Ambil numerusnya 5 ditambah, berarti sini dikali, ini 4, terus dikurangi, berarti dibagi 2. Nah sekarang ditambah lagi, dikalinya di atas apa di bawah? Kalau ditambah itu dikalinya untuk yang di atas, kecuali kalau ini tandanya dikurangi. Kalau dikurangi otomatis jadinya penyebut, tapi kalau ditambah jadinya pembilang gitu ya. Dikurangi di bawah, ditambah di atas. Udah, tutup. Sekarang coret yang mana yang bisa dicoret. Ini misalkan 4 bagi 2 ya, ini 1, ini 2, berarti jadinya log 5 kali 2 10, 10 kali 10 100. Nah dibaginya sini kan 10, sorry kelihatan dari 100 ya. Nah dibaginya ini sama ini, berarti dibagi 10, 100 bagi 10 10, berarti jadinya log 10 pangkat ada 2. Udah coret jawabannya 2, gampang ya. Sifat terakhir untuk hari ini ya, lanjutannya kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Sifat terakhir, jadi kalau misalkan gini, ini kalau ada pangkat di dalam logaritma bisa diubah ke bentuk perkalian, tinggal dilihat letak pangkatnya ada di mana. Kalau misalkan pangkatnya ada di sini di numerus, langsung aja pindah ke depan, berarti jadinya langsung n-nya di sini pangkatnya, n dikali a log b, sini pangkatnya udah nggak ada. Tapi kalau pangkatnya di bilangan pokok di depan, pindah ke depan juga, cuma bentuknya dia jadi penyebut gitu. Nah kalau ada dua-duanya ya otomatis kan, kalau di sini ada otomatis jadinya pecahan, yang di belakang jadi pembilang untuk di atas, yang di depan itu jadi penyebut di bawah, gitu aja. Nah terus biasanya untuk sifat yang ini biasanya soalnya itu agak kombinasi juga sama penjumlahan pengurangan ya, jadi kalian juga memang harus paham benar sifat-sifatnya, karena biasanya itu beberapa sifat digabung jadi dalam ke satu soal. Oke, kita lanjutkan ke contoh. Jadi misalkan ini kali ya, bukan nomor 2 ya, berarti misalkan ini contohnya 2 kali 2 log 9 ditambah 2 kali akar 2 kurangi 4 kali 2 log 3. Jadi kalau perkalian sama penjumlahan kalian kan sudah tahu ya, dikerjakan dulu itu harus yang perkalian. Kalau misalkan ini berarti ini kan harus dikerjakan dulu, asalkan ini bisa menyederhanakannya kan dibagi dengan bilangan pokok. Tapi ini bilangan pokoknya 2, ini numerusnya 9 kan nggak bisa dibagi 2, berarti caranya adalah mengubah ke dalam bentuk pangkat. Berarti ini ditaruh ke sini jadi pangkatnya 9, jadinya 2 log 9 pangkat 2 ditambah, kalau ini nggak ada perkaliannya ya, berarti tetap 2 log akar 2 kurangi, ini juga sama, ini numerusnya nggak bisa dibagi sama 2, berarti ini juga pindah ke belakang, jadinya 2 log 3 pangkat 4. Sekarang tinggal kamu dihitung aja, 2 log 9 pangkat 2 itu kan sama aja 9 kali 9 kali 9 berapa? 81.
ditambah 2 log akar 3 kurangi 2 log, sekarang 3 pangkat 4, berarti 3-nya ada 4. Nah ini 3 kali 3 9, kali 3 27, kali 3 lagi 81, berarti jadinya 2 log 81. Kalau sudah seperti ini nggak ada perkalian, bilangan pokok juga sama, tinggal disederhanakan aja. Disederhanakan jadi 1 2 log numerusnya 81 kali ini akar 2, salah nulis, akar 2 per, karena dibagi ya jadinya per 81. Oke, ini bisa dicoret sama-sama bagi 81, berarti tinggal 2 log akar 2. Nah terus kalau akar cara menyederhanakannya gimana? Ya akarnya diubah jadi pangkat, berarti jadinya 2 log, bilangan pokoknya 2, kalau pangkat kayak tadi yang di dalam ini nggak ada, berarti 1 per yang di luar. Kalau akar nggak ada 2 ya, berarti 1 per 2. Karena ini sudah sama, coret jawabannya 1 per 2. Seperti itu. Berarti nanti tinggal langsung ke tugasnya diselesaikan, dikerjakan soalnya buat latihan. Seperti biasa, nanti difoto, catatannya difoto semuanya yang ada di sini. Nanti Bu Guru kasih filenya juga, mbok kalau di video kecepatan menulisnya nanti susah, bolak-balik pause juga, nanti Bu Guru kasih filenya, dicatat, tapi catat sendiri ya, sama kayak kemarin, nggak pakai buku temen, oke? Nggak pakai foto temen, tinggal ganti nama aja. Itu juga nggak ternilai semuanya, baik yang pemilik asli ataupun yang meminta. Jadi kalau kamu memang punya catatan terus dikasih temen, terus ketahuan sama guru, berarti kan kamu rugi sendiri, kamu juga nggak akan dapat nilai gitu ya. Nanti ini dicatat semuanya di buku tulis, jangan lupa setiap halaman di atas dikasih nama dan kelas, tulis tangan semuanya. Soalnya dikerjakan, nanti soal Bu Guru buat sama kayak contoh cara mengerjakannya, cuma ya otomatis angkanya pasti beda, nggak mungkin saya kasih angkanya sama, paling beda juga nggak beda jauh. Makanya kamu pahami konsepnya, jangan lihat bentuknya tapi pahami konsepnya. Kalau konsepnya paham, pasti soal bentuk apapun kamu juga pasti bisa mengerjakan. Oke, sekian dari saya untuk hari ini. Silahkan dicatat dan dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.